Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pemodelan sistem penelusuran daging ayam potong menggunakan Unfilled Modeling Language atau UML. Kami kelompok 5 terdiri dari Wahyu Wibowo, Wirawan Irianto, dan Yoni Fasyadi. Pendahuluan. Beberapa tahun lalu menjelang Ramadan, banyak beredar isu mengenai daging ayam potong yang kondisinya tidak baik, yaitu ayam yang sudah mati dan hampir menjadi bangkai. Beredar isu tersebut tentunya meresahkan masyarakat, terutama kaum muslim. Mengkonsumsi makanan bangkai hukumnya haram dan dapat membahayakan kesehatan, antara lain gangguan saluran pencernaan. Daging ayam mati kemarin adalah daging ayam yang sudah mati tidak melalui proses penyembelihan kemudian dijual, di mana daging ini tidak dianjurkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika atau LPPOM. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berusaha menelusuri pihak yang melakukan kecurangan dengan menerapkan supply chain traceability system. Isu penerapan penelusuran traceability pada rantai pasok di industri makanan menjadi perhatian penting beberapa tahun terakhir ini. Kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap makanan yang aman meningkat seiring banyaknya kejadian penyakit ternak, yaitu flu burung, sapi gila, dan lain-lain. Kontaminasi makanan, pemalsuan, dan yang tidak kalah penting adalah kehalalan suatu produk. Masyarakat semakin memperhatikan kandungan apa yang hendak dimakannya. Dalam penelitian ini bertujuan membuat model sistem traceability untuk rantai pasok daging ayam potong dengan memperhatikan keempat komponen traceability. Pemodelan sistem menggunakan model UML seperti pada penelitian pemodelan rantai pasok sebagai dasar pembuatan manajemen database sistem informasi produk kedelai. Metode UML cocok digunakan untuk menggambarkan bisnis proses dari suatu aktivitas karena UML digunakan untuk analisis dan desain berorientasi objek. Objek yang menjadi amatan pada penelitian ini adalah daging ayam potong. Metode UML akan membagi setiap aktivitas menjadi kelas-kelas yang memiliki hubungan timbal balik dan operasi serta atribut dari tiap kelas. Selanjutnya ada rantai pasok daging ayam potong yang berada di pasar hewan. Yang pertama adalah pembibitan. Yang kedua, peternak bakalan ayam. Kemudian ayam di peternak dan atau penggemukan. Setelah itu menjadi tiga. Yang pertama ada pedagang atau pengumpul. Yang kedua ada pasar hewan. Yang ketiga ada belantik. Ayam yang sudah di pasar hewan kemudian dilakukan di rumah potong hewan yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pedagang eceran, yang kedua pedagang skala besar, dan yang ketiga adalah industri olahan. Setelah ayam potong berada di pedagang eceran, kemudian yang terakhir daging ayam potong siap dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya yaitu ada diagram kompleks dari rantai pasok daging ayam. Yang pertama itu rumah potong hewan pertama, lalu kemudian ada rumah potong hewan kedua, lanjut sampai rumah potong hewan ke N. Selanjutnya bercabang lagi dari rumah potong hewan ke pedagang besar pertama, pedagang besar kedua, pedagang besar ketiga, sampai pedagang besar ke N. Kemudian akan bercabang lagi ke pedagang kecil pertama, pedagang kecil kedua,
pedagang kecil ketiga sampai pedagang kecil ke N. Lalu barulah daging potong akan sampai pada konsumen akhir. Begitulah Rich diagram dari rantai pasok daging ayam potong. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.